Ada yang unik saat Persija imbang 2-2 menghadapi Arema FC. Pada laga ini Macan Kemayoran bermain dengan dua false nine. Menariknya lagi, strategi dua false nine ini juga yang bikin Persija mencetak 2 gol ke gawang Arema. Pelatih Persija Thomas Doll mencadangkan Marco Simic pada laga ini. Penyerang Kroasia itu memang sempat mengalami cedera dan absen dalam 3 pertandingan. Simic sempat bermain penuh di pertandingan menghadapi Madura United. Namun kegagalannya mencetak gol dari trik putih tampaknya mempengaruhi keputusan Thomas Doll dalam memilih susunan pemain versus Arema. Persija biasanya mengandalkan formasi 3-4-3 dengan Simic sebagai penyerang tengah yang diapit Rico Simanjuntak dan Ryo Matsumura di sisi kanan dan kiri. Namun menghadapi Arema, Thomas Doll bereksperimen dengan formasi 3-5-2 dengan Ryo Matsumura dan Rico Simanjuntak sebagai 2 pemain terdepan. Percobaan ini dilakukan Thomas Doll meski di bangku cadangan ia masih memiliki 2 pemain bertipe striker yaitu Simic dan Aji Kusuma. Saat tak menguasai bola, skema 3-5-2 ini berubah menjadi 5-3-2. Posisi Ryo dan Rico yang selalu berada di barisan terdepan menunjukkan bahwa keduanya difungsikan sebagai pemain terdepan. Namun saat Persija menguasai bola atau dalam position, Ryo dan Rico akan bermain free roll. Keduanya akan bergerak mengisi setiap ruang kosong di lini pertahanan Arema. Maka tak heran Ryo dan Rico bisa terlihat ada di depan, kanan, kiri, ataupun di tengah mendekati lingkar tengah lapangan untuk membangun serangan. Pergerakan keduanya menentukan pergerakan pemain lain, khususnya Gajos dan Hanif Syahbandi yang bermain sebagai double eight di depan Syahrian Abimanyu. Hanif dan Gajos akan bergerak masuk ke kotak penalti untuk mengisi ruang yang diciptakan Ryo ataupun Rico. Gol pertama Persija sendiri lahir dari skema serangan balik cepat. Setelah memblok serangan Arema di sisi kiri pertahanan, Witan Sulaiman yang belakangan nyaman bermain sebagai wingback kiri memulai counter attack dengan memberikan umpan ke tengah. Unggul jumlah pemain di tengah, Gajos memberikan umpan pada Ryo Matsumura. Ryo lantas memberikan bola pada Rico yang kali ini mengisi ruang di sisi sebelah kiri. Saat bola di Rico, Ryo dengan cepat meminta bola ke belakang garis pertahanan terakhir Arema. Menerima umpan truk pas dari Rico, Ryo berhasil membuat para penjaga Arema terpancing untuk menghentikannya. Saat itulah Gajos yang sejak awal mengintai di belakang bola muncul dari sebelah kanan. Jika gol pertama tercipta dari skema serangan balik, gol kedua lahir dari proses open play yang dibangun dengan memanfaatkan Ryo dan Rico sebagai false nine. Sebelum gol tercipta, Rico mengisi pos sebelah kiri dan Ryo mengisi pos gelandang tengah. Pemosisian keduanya disadari pemain lain, di mana Witan Sulaiman dan Hanif Syahbandi berinisiatif untuk berada di kotak penalti mengisi posisi Ryo dan Rico. Gajos kemudian memberikan umpan silang ke area di antara kiper dan bek Arema. Hanif dengan respon cepat menyambut bola dengan kepalanya. Sempat diblok, namun bola kembali jatuh ke kakinya sehingga bola rebound bisa dieksekusinya dengan mudah. Skema tanpa striker murni ini memang sudah disiapkan Thomas Doll pada jumpa pers sebelum laga melawan Arema. Ia mengakui bahwa timnya bermain lebih baik saat bermain tanpa striker. Meski begitu, ex-pelatih Dortmund ini mengatakan bahwa komposisi timnya saat ini tidak ideal, sehingga Persija membutuhkan pemain baru. Ini artinya hingga dibuka bursa transfer nanti, Persija masih akan terus mencari komposisi ideal di lini depan, baik dengan penyerang murni maupun kembali bermain tanpa striker.